Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harapkan pada hari ini kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kali ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang latihan TIK, soal latihan TIK pada pertemuan yang sebelumnya. Karena pada pertemuan sebelumnya masih banyak siswa-siswa yang bertanya bagaimana tentang proses analoginya atau berpikirnya, kemudian cara membuat sistematisnya dan juga alur-alurnya ya. Jadi pada pertemuan tersebut masih banyak teman-teman atau siswa-siswa yang belum paham. Oke, langsung saja kita tekan play. Ya, langsung saja kita pada soal pertanyaan yang langkah yang pertama adalah pada mulai, kemudian bangun sepertiga malam, ambil air wudhu, siapkan sajadah, niat sholat tahajud, takbiratul ihram, tahiyat akhir. Kemudian pada proses loopingnya, ulangi langkah tersebut, ulangi langkah kelima atau niat sholat tahajud sebanyak X 4 kali atau sebanyak 4 kali. Jadi kita pada langkah ke 5 tersebut sampai 5, 6, 7 itu diulangi sebanyak 5 kali. Kemudian setelah itu nomor 9, lipat sajadah, dan yang ke-10 adalah selesai ya. Kemudian dalam pembuatan flowchartnya bagaimana? Nah, kita pilih mulai, kemudian bangun sepertiga malam. Jadi langkah yang pertama itu mulai 1, kemudian bangun sepertiga malam 2, ambil air wudhu 3, siapkan sajadah 4, kemudian niat sholat tahajud adalah yang ke-5. Jadi pada langkah kelima tersebut terjadi proses loopingnya ya. Kemudian yang ke-6 takbiratul ihram, yang ke-7 tahiyat akhir. Nah, pada setelah tahiyat akhir itu di situ ada ulangi langkah tersebut atau ulangi langkah nomor 5 sebanyak 4 kali. Jadi di situ ada prosesnya ya. Jadi di situ ada prosesnya. Prosesnya ini diulangi sebanyak 4 kali pada niat sholat tahajud. Nah, ini yang kemudian tadi masih banyak teman-teman yang salah ya. Ada yang dimulai dengan kembali lagi ke ambil air wudhu ya. Ambil air wudhu. Jadi itu salah. Kemudian ada juga yang tidak ada loopingnya. Jadi tidak ada arah untuk kembali ke niat sholat tahajud. Nah, kalau tidak ada kembali ke niat sholat tahajud berarti proses 4 kalinya itu tidak tercapai ya, maka langsung akan selesai. Nah, di situ apabila
flowcardnya digunakan untuk menulis program, maka tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ianya itu ada di atas, tidaknya ada di atas, ianya ada di bawah. Kalau iya berarti langsung menuju ke lipat sajadah. Kalau masih satu kali atau dua kali berarti masih tidak, prosesnya akan mengulang menuju ke niat sholat tahajud ya. Jadi pada deklarasinya itu ulangi langkah kelima sebanyak 4 kali. Nah ini niat sholat tahajud adalah langkah kelima, maka di situ untuk proses pengulangannya kembali ke niat sholat tahajud sebanyak 4 kali. Baik, kemudian ke soal yang nomor 2, yaitu kita belajar sehari-hari ya. Kita membuat flowcard belajar sehari-hari, dimana kita membuat mindset pada otak kita bahwasanya kita itu harus setiap hari belajar. Nah, karena setiap hari itu ada 5 mapel, maka kita program atau kita mindset otak kita itu sebanyak 5 mapel. Jadi langkah yang pertama start, kemudian yang kedua lihat jadwal pelajaran, yang ketiga siapkan buku pelajaran, yang keempat memulai belajar, yang kelima apabila sudah belajar 5 mapel kemudian selesai menuju ke finish. Flowcardnya bagaimana? Flowcardnya jadi start, kemudian lihat jadwal pelajaran, siapkan buku pelajaran, mulai belajar, kemudian mengarah ke belajar 5 mata pelajaran. Prosesnya ini belajar 5 mapel dan proses ini tidak ada looping ya, karena masih dalam satu perintah ya. Jadi itu bukan looping, masih dalam satu perintah ya. Nah, kemudian setelah 5 kali belajar maka selesai dan finish. Jadi itu adalah analogi atau sistematika dalam belajar setiap hari. Oke anak-anak, sudah jelas? Ya, saya harapkan sudah jelas. Akan tapi jika nanti ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui WA group ya, sosial media group yang biasa seperti kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin itu saja anak-anak pertemuan kali ini. Semoga selalu tetap menjaga 3M, selalu dijaga supaya kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.